Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selalu semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha pembelajaran pada hari ini. Selamat menonton. Ayo berlatih. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. 1. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Perhatikan ya Ananda Soli dan Soliha caranya. Kue yang dimakan Lani adalah 3 potong kue. Tuliskan itu sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah semua potongan kue yaitu 10. Maka yang dimakan Lani adalah 3/10. Kue yang dimakan Mama 2 potong kue. Tulis sebagai pembilang. Lalu penyebutnya adalah jumlah semua potongan kue yaitu 10. Jadi yang dimakan Mama adalah 2/10. 3/10 ditambah 2/10. Perhatikan cara untuk menambahkan pecahan adalah penyebutnya sama. Soal tersebut penyebutnya sudah sama yaitu 10. Maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Penyebutnya tidak berubah, tetap 10. Maka 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Jadi kue yang dimakan Lani dan Mama adalah 5/10. Nomor 2. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Yang dimakan Lani 4 bagian. Tuliskan itu sebagai pembilang. Lalu penyebutnya adalah jumlah semua potongan yaitu 8. Maka yang dimakan Lani adalah 4/8. Kemudian ditambah Papa. Yang dimakan Papa 2 bagian. Tulis sebagai pembilang. Lalu penyebutnya adalah jumlah semuanya yaitu 8 bagian. Yang dimakan Papa 2/8. 4/8 ditambah 2/8. Penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya betul, 6. Penyebutnya tetap sama, 8. 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. Jadi buah apel yang dimakan Lani dan Papa adalah 6/8. Ayo membaca. Dengan judul cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagi kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papahnya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar.
awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar, pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Selanjutnya, Ayo bercerita. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi, bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Ayo berkreasi. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Motif Pak Kadang Pau, motif Nek Limbongan, motif Pak Pedong, motif Pak Sulan Sang Buang. Motif-motif ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Berikut rumah adat suku Toraja. Perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, juga bermacam garis lainnya. Tugas Ananda adalah buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Ini hanya sekedar contoh ya. Ananda bisa berkreasi sendiri. Selanjutnya, ayo membaca. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata, saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Ayo mengamati dengan judul Perubahan Cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Ayo berdiskusi. Memiliki sahabat sangat menyenangkan. Apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Dan ini adalah suku-suku yang berada di Indonesia. Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Timelue, Palembang, Lampung, berasal dari daerah Sumatera. Ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, berasal dari daerah Jawa. Ada suku Bali, berasal dari daerah Bali. Ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai, berasal dari daerah Kalimantan. Ada suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja, berasal dari daerah Sulawesi. Ada suku Ambon, Aru, berasal dari daerah Maluku. Ada suku Rote, Sasak, Bima, Flores, berasal dari Nusa Tenggara. Dan ada suku Dani,
Asmat, berasal dari daerah Papua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.